Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji agungkan nama Tuhan. dan agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah. Bapa, mari Tuhan Yesus, satu kerinduan kami Bapa, kami ada di tempat ini bukan secara fisik saja Tuhan, namun kami rindu segenap kehidupan kami Tuhan, kami bawa ke datang kuasa-Mu di tempat kudus-Mu ini Tuhan. Kami rindu memuji menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau layak kami puji, kami sembah, kami muliakan, karena Engkau Allah yang sangat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Kami rindu, kami mau tanggalkan setiap beban masalah kami Tuhan. Di hadapan-Mu kami percaya, kami mau mengucap syukur lewat lidah bibir kami untuk memuji Engkau Tuhan. Kami mau rindu Tuhan, Roh Kudus bekerja atas setiap hati kami Tuhan, mengurapi setiap hati kami Tuhan, sehingga Tuhan pagi hari ini Bapak ibadah kami Tuhan betul-betul ibadah yang diberkati Tuhan. Roh Kudus hadir membawa kami sukacita di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan Allah yang sangat mulia bagi kehidupan kami. Izinkan pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang ambil bagian di dalam kami melayani pekerjaan Tuhan, kuasai hati pikiran kami untuk fokus memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Baik kami Tuhan saat ini yang ambil bagian dalam pimpin pujian, singer, pemain musik, pemain tamborin, multimedia, semua jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, kami rindu Tuhan beribadah di tempat ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapa, Roh Kudus-Mu yang kami undang hadir di tempat ini Tuhan. Terlebih kami rindu saat ini Bapa menerima berkat yang dari Engkau, yang kami rindukan sebagai penuntun setiap kehidupan kami, yaitu kami rindu menerima berkat firman Tuhan yang sebagai penuntun setiap kehidupan kami. Hari-hari ini Tuhan sangat kami butuhkan adalah Engkau Tuhan, roti hidup itu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan karena Tuhan, kami izinkan Roh Kudus bekerja di tempat ini untuk kami memulaikan ibadah kami pagi hari ini. Kami serahkan dan kami habiskan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Karena kebaikan Tuhan kita masih boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kehidupan kita. Penyertaannya sempurna atas kehidupan kita tanpa pandang bulu, kebesar kecil, tua muda, perempuan laki-laki, kita semua tetap menerima kebaikan Tuhan yang sama. Dan saat ini karena kebaikan Tuhan, mari pergunakan waktu kita pagi hari ini untuk memuliakan Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Berikan hati kita
untuk menyembah Dia. Karena saat ini Tuhan ada di tempat ini untuk meneguhkan setiap kita yang membutuhkan apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bawa kehidupan kita, pujian kita yang bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Kau baik Tuhan bagi kehidupan kami. Kami rindu Tuhan saat ini Tuhan, Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Hati dan pikiran Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Kami tidak akan lupakan setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima
Inilah kami Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat ibu. Amin. Amin. Kau bukan Tuhan yang memandang hati hamba yang selalu kau cari. Kata terbuka
Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat penyertaan. Terima kasih semua yang sudah Tuhan kerjakan buat kehidupan kami. Engkaulah yang terindah buat kehidupan kami. Amin. Engkaulah segala-galanya di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami ada di tempat ini, Tuhan, untuk menyenangkan hati Engkau, untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang layak kami sembah, Tuhan. Kami bawa hati kami, lidah mulut kami untuk memuji Engkau dengan ucapan syukur kami. Mari pagi hari ini yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan buat kehidupan kita. Amin. Tos kanan kiri kita bahasanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Karena kasih setianya tidak pernah terbatas atas kehidupan kita. Haleluya. Berikan ucapan syukur kita dan pujian kita. Haleluya. Dengan bersyukur di hadapan Tuhan. Semua sama-sama pujikannya. Amin. Pujikan kita di hadapan Tuhan. Haleluya.
dan kakak kita, amin. Penyertaan Tuhan itu selalu sempurna. Oleh sebab itu, saat ini mari di hadapan Tuhan, kita membalasnya hanya dengan pujian. Kita saja sebagai manusia senang dipuji, benar nggak? Apalagi Tuhan Yesus yang memiliki kehidupan kita, Dia layak dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Kita akan pujikan dengan pujian selanjutnya. Haleluya. Mengalir kuasa-Mu yang akan apimu, ku nyanyi Tuhan bekerja di tempat ini. Kami percaya
Setiap kata kita yang ada di tempat ini bukan di tempat yang salah. Di sini di hadapan Tuhan kita menerima semua yang kita butuhkan, peneguhan iman kita di dalam Yesus. Saat ini mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, monggo yang bertugas masuk ke depan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, inilah wujud ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Kami memuji Engkau karena Engkau Allah yang patut untuk kami puji. Saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami datang ke tempat ini bukan dengan tangan yang hampa. Kami juga rindu memberikan yang terbaik bagi Engkau lewat apapun yang kami miliki Tuhan. Rindu sebagai ucapan syukur kami Bapa, mempersembahkan bagi Engkau buat pekerjaanmu di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan menjamah setiap tangan-tangan yang akan memberikan, dan mungkin yang belum bisa memberikannya, Tuhan tetap memberkatinya. Hanya di dalam nama Yesus kami mau berikan persembahan kami. Mari yang siap untuk memberikan persembahan kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Siapa yang saat ini masih juga merasakan disayang Tuhan? Lambaikan tangan kita boleh. Haleluya. Pujikan aku ini karena Dia sayang buat iman kita. Mari kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Menyapa Tuhan memberkati kamu sekarang sayang. Mengapa Tuhan menyelamatkanmu semua karena sayang. Mengapa Tuhan menyembuhkan kamu karena sayang. Mengapa Tuhan memberikan kamu semua karena sayang. Kamu dariku betapa besar kasih sayang Tuhan padaku. Masih boleh ada sampai saat ini. Apapun pergumulan kita saat ini, keluarga demi keluarga, biarkanlah di hadapan Tuhan kita menerima jawaban lewat kebenaran firman Tuhan. Itu yang kami rindukan, yang kita rindukan saat ini. Karena Tuhan tahu apapun menjadikan kebenaran Tuhan. Tuhan mengetahui sampai dasar hati kita. Pujikan lagu ini. Bahasanya Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik buat jawaban itu.
Tuhanku, selalu cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kerinduan kami itu berselalu di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, supaya Tuhan menjamah hati kita. Apapun yang kita perlu saat ini, Tuhan langsung berjawaban atas kehidupan kita. Dan dengan pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Yang di dalam sakit penyakit, Tuhan akan berikan kesembuhan. Dan mungkin saat ini
ingin mengalami jalan itu, Tuhan memberikan jalan. Pujikan hanya saja dengan penuh kesungguhan hati kita. Dan nanti untuk doa firman Tuhan dan mimbar kami silakan pada hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih setiamu dengan kesungguhan hati kita. Kasih setia Tuhan sungguh luar biasa bagi depan terima kasih jiwaku berharap kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Dari katakan betapa kita merindukan Tuhan. Melihat setiap hati kami ya Tuhan, yang senantiasa haus dan rindu akan Tuhan. Dan sendiri firman katakan, hanya mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Jadikan setiap kami hati yang mau mengasihi Engkau, yang lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yang lebih dalam lagi mencintai Engkau dengan segenap hati, segenap kekuatan pikiran dan jiwa kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami masing-masing. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Pada segala hormat, puji dan kuasa kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan, Yeshua Masiah, Sang Penebus dosa kami, Sang Pemilik nama di atas segala nama. Kami semua siap dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak kepada Bapak Gembala yang kita kasih, Pak Petra Marco ya, luar biasa ya, saya boleh tempatkan, diizinkan berdiri di mimbar ini. Tentu saudara asing dia saya juga asing dia saudara semua. Tapi dalam Tuhan kita satu adanya. Selalu saya katakan pada banyak gereja yang saya layani, nama saya Puspito ya, saya seperti saudara Arema asli. Jadi lahir di sini, besar di sini, walaupun tugas lama di Kalimantan, kembali lagi ke sini. Istri saya juga demikian, saat ini tidak bisa bersama-sama saya. Biasanya kalau kemana-mana ikut pelayanan masih menyertai, sampai sekarang berhalangan. Saudara, selalu saya katakan pada banyak jemaat Tuhan, goal atau tujuan utama Kristen hanya satu. Apa itu? Menjadi seperti Yesus. Kurang dari itu salah. Standarnya adalah pribadi Yesus saja. Jadi kita bisa melihat karakter Yesus bagaimana buah-buah yang dihasilkan selama dia pelayanan 3,5 tahun di bumi ini, bagaimana itulah yang menjadi tujuan hidup kekristenan. Dan saya sangat setuju sekali bahwa Kristen bukanlah sebuah agama, dan sebuah karakter ilahi yang akan memunculkan manusia-manusia perkasa, manusia ilahi di bumi ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang diselamatkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu tujuan kita. Jadi apapun profesi kita, apapun jabatan kita, tetap satu tujuannya, seperti Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini tujuan kita, saudara. Baik, kita akan lihat ya, di depan sudah terpancang Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak muda, anak-anak pada masa muda, seperti anak-anak panah. Kalau baca ayat, jangan potong saya, tapi kita baca ayat sebelumnya. Ini adalah nyanyian pendakian, atau dalam terjemahan baru Alkitab yang Bapak Ibu pegang semuanya adalah siarah. Dan bahasa Ibrani adalah Sher Hama Allah. Apa itu? Nyanyian ketika ini tradisi Yahudi ya.
Mereka naik ke Bait Suci atau ke Yerusalem. Ada 15 tundaan, 15 tangga ini. Tampaknya itu sesuai dengan 15 nyanyian ziarah. Dalam kitab Mazmur ada 15 nyanyian ziarah. 4 diantaranya diakui sebagai nyanyian ziarahnya Daud. Mereka masuk ke Bait Suci dengan menampakkan kakinya, naik ke situ. Dan salah satunya pujian adalah seperti ini. Kutipan. Seperti anak-anak panah. Sedangkan kalau kita lihat ayat sebelumnya yang pertama kali adalah lagu yang sering kita pujikan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya, kan gitu. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga, sia-sialah, dan seterusnya. Ini ada ayat di atasnya. Baru kemudian kita comot di sini satu tampangan di situ. Seperti anak panah. Artinya apa, saudara dikasihan Tuhan? Artinya intinya adalah Tuhan saja. Dasar dari semua pelayanan, dasar dari rumah tangga, dasar dari keluarga demi keluarga adalah Yesus saja. Makanya setiap hamba Tuhan yang berkhotbah harus fokusnya pada Yesus. Alkitab yang kita pegang dari Kejadian sampai Wahyu, fokusnya adalah Yesus. Jadi hidup kekristenan tidak lain tidak bukan, fokusnya Yesus saja. Jadi kita muter-muter nanti tetap goalnya adalah Yesus. Kalau kita lihat di sini seperti anak panah di tangan pahlawan. Intinya apa? Anak-anak muda next. Jadi ketika saya terima tema ini, saya pikir saya berarti Heroes, ya. Kita istilahnya Heroes anak muda. Tapi kita akan lihat nanti ya. Sebenarnya bukan untuk Heroes saja, bukan anak muda. Ini yang saya lihat anak mudanya sepersekian ya. Ada banyak orang-orang sudah produktif, artinya usia-usia lanjut. Suatu ketika saya ke BPDI Kertosono, itu juga demikian Pak. Anak muda hanya 1-2 saya perhatikan, tapi tua-tua gitu. Jadi teringat akan kakak saya sekarang gembala satu gereja di kota Bandung. Dia di Belanda sana, saya pernah ke Belanda dan saya lihat yang di gereja itu penuhi orang tua yang budak dia sendiri. Dia katakan itulah gereja yang ada waktu itu, nggak tahu sekarang ya. Tapi bersyukur semangatnya tadi luar biasa, tidak kalah anak muda. Haleluya. Luar biasa itu Tuhan. Jadi inilah ya, intinya adalah anak-anak muda seperti anak panah di tangan pahlawan. Pakai ini untuk anak muda saja, kita lihat nanti. Jadi temanya hari ini, subtema adalah generasi anak panah. Generasi anak panah. Saya seringkali melayani anak muda, dan saya bersyukur mereka sekarang ada banyak menjadi gembala, ada banyak menjadi pendeta hamba Tuhan, dan sekali mereka ada yang tidak menjadi hamba Tuhan full time, tapi mereka full heart. Jadi mereka bekerja di mana, mereka melayani Tuhan dengan sepenuh hati di bidang mereka masing-masing. Dan kita lihat saat ini generasi anak panah. Bicara soal anak panah, next. Ini anak panah seperti itu, saudara. Dan kita sudah tahu ya, anak panah adalah senjata yang melesat. Beda dengan pisau. Kalau zaman sekarang anak panah hanya sekedar hobi, ya kan, lomba anak panah. Kalau senjata mungkin jarang-jarang lah orang berburu pakai anak panah atau busur gitu ya. Kalau sekarang peluru bus, sebenarnya peluru itu perkembangan dari panah. Hanya pakai senjata api. Senjata yang melesat, pegang ini dulu. Dan tentu saja runcing dan tajam. Ini intinya adalah anak muda seperti itu. Ini nyanyian ziarah selalu. Tergantung dari busurnya. Artinya kalau busurnya nggak ditarik, busurnya itu seperti karet nggak ditarik, anak panah itu ya tetap di situ. Semakin busurnya ditarik ke belakang, kemudian dilepaskan, akan semakin melesat anak panah itu. Nah, kita sudah tahu ini inti atau prinsip dari cara kerja panah dan memanah. Jadi senjata yang melesat, runcing dan tajam, dan tergantung busurnya. Artinya, kalau busurnya nggak ada sana, anak panah melari sana. Busurnya nggak ada sana, akan lari ke situ.
Ya, betul ya. Nggak mungkin kalau di sana lagi di sana. Sopo sing nembakkan. Inilah anak-anak muda yang diumpamakan di kitab Mazmur ini. Kayak gini. Kemudian tentang pahlawan. Pahlawan adalah orang-orang yang perkasa dan sudah sangat terlatih. Kalau kita baca ayat sebelumnya tadi, sebelumnya dikatakan bahwa anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Kalau terjemahan baru, anak-anak lelaki. Padahal kalau kita lihat bahasa Alsi dan bahasa Inggrisnya juga tampak anak-anak, tidak ada kata-kata lelaki. Artinya anak lelaki perempuan sama saja adalah milik pusaka Tuhan. Artinya ini berbicara soal hidup rumah tangga, orang tua dan anak-anak. Kalau seperti itu, kalau anak muda diumpamakan seperti anak panah di tangan pahlawan, pertanyaannya, siapakah para pahlawan? Bisa nyangkol ya. Tentu saja tidak lain tidak bukan orang tuanya. Ini kita baca kalau lanjutkan Mazmur 128, berkata orang yang takut akan Tuhan dan seterusnya itu berkat rumah tangga. Jadi tidak lain tidak bukan orang tua itu ada sebagai pahlawan untuk melesatkan anak-anaknya keluar menuju sasaran. Kalau orang tuanya terlatih perkasa di dalam Tuhan, kita bicara soal rohani, tentu tembakannya itu akan presisi, tepat, bahasa Jawanya titis. Ya, betul ya, titis ya. Ada anak namanya titis. Titis itu ya presisi, tepat, menembak pasti kena sasaran. Ini yang diharapkan oleh Alkitab atau Tuhan kita sebagai orang tua, pahlawan buat anak-anaknya, untuk menembakkan itu dan titis sampai tujuan. Kalau waktu itu adalah peperangan dalam arti yang sebenarnya, kita tahu di dalam Perjanjian Baru peperangan itu tidak bukan ada peperang melawan kuasa kegelapan, berkolaborasi dengan kuasa daging kita. Jadi iblis itu kolaborasi dengan kedagingan kita. Kolaborasi itu apa ya? Kerjasama. Kita sukanya apa, iblis memberikan itu. Kita sukanya apa, iblis memberikan itu. Itu yang kita perangi. Makanya kita sarankan untuk apa? Menyalipkan kedagingan kita. Harus mati atas keinginan-keinginan daging. Caranya apa? Memanah tadi. Dipanah kedagingan kita. Matikan itu dalam bahasa Paulus adalah menyalipkan keinginan-keinginan daging. Nanti kita akan lihat keinginan daging itu apa saja, supaya kita tahu itu harus dimatikan di dalam Kristus, supaya apa? Muncul keinginan roh menjadi serupa seperti Yesus. Kembali lagi ya, muter-muter balik seperti Yesus. Ini inti kekristenan. Jadi orang tua sebagai pahlawan tadi yang menentukan arah anak panah itu melesat harus terlatih di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Hiduplah takut akan Tuhan, bersekutu selalu dengan firman-Nya, berdoa senantiasa. Hanya itu saja, tidak ada cara lain. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Bersekutu selalu tidak berjalan. Ini yang kita lakukan, saudara. Ada di antara kita yang saat ini belum melakukan doa bersama keluarga setiap malam. Kalau tidak, gunakan waktu itu untuk mesbah keluarga. Warisan ayah saya adalah salah satunya membentuk mesbah doa setiap malam. Dulu saya punya 3 anak. Dulu kami bisa bersama-sama ketika mereka masih kecil, ke SD, SMP, bahkan SMA bisa bersama. Setelah mereka sudah gede, satu sudah bayar, satu di Riau, yang satu sekarang baru SMA kelas 2 bersama saya. Tinggal itu saja kami bertiga, saya, istri dan anak saya bisa berdua setiap saat. Itu warisan dari ayah saya. Ayah saya seorang gembala,
tapi sekarang sudah dipanggil Tuhan. Saya belajar banyak dari ayah saya yang saya baru tahu sekarang ini. Dulu saya diruncingkan. Nah, next lagi ya. Next. Anak-anak muda seperti ini. Kembali ke generasi anak panah sebelumnya. Terus ya, oke. Siap diruncingkan anak muda. Siap diarahkan. Saya dulu seperti itu tidak ngerti. Dididik oleh saya sedemikian rupa. Jadi anak muda sebagai anak panah siap diruncingkan. Walau kita nggak ngerti, siap dioroti. Anak panah zaman dulu ujungnya itu sebelum logam adalah dari tulang, dioroti sampai tajam. Siapa yang ngoroti? Pahlawan tadi, orang tuanya. Pahlawan diajari firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan untuk anak-anak bukan tanggung jawab sekolah minggu, guru sekolah minggu ya. Saya dulu juga guru sekolah minggu, bukan tanggung jawab mereka. Walau mereka tiap minggu ngajar, tapi tanggung jawab adalah pada orang tua. Ajarin mereka firman, ajarin mereka firman setiap saat, setiap waktu. Itu arisan bisa kita berikan terbaik untuk anak-anak kita, bukan harta benda, tapi firman dan teladan hidup kita sebagai orang tua. Ya, kalau orang tuanya bentrokan, nggak akur, marah-marah, bentak-bentak, bagaimana bisa teladan bagi anak-anak kita? Kan demikian. Tobat jadi orang tua yang baik. Banyak mengaminkan, ini luar biasa. Amin, saudara, haleluya. Jadi anak muda harus siap diruncingkan dan siap diarahkan. Makanya anak-anak, ini anak-anak saya lihat sedikit karena mungkin ada tamu itu ya, harus tunduk, nurut sama orang tua. Dan hormati orang tuamu dalam Tuhan dan demikian. Itu siap melesat, suatu saat mereka akan melesat jauh dari kehidupan rumah tangga kita. Melesat. Yang kita harapkan adalah mereka berperang melawan kuasa kegelapan, berkolaborasi dengan keinginan daging kita. Harus menang. Sekarang orang tua tadi adalah para pahlawan next yang dipercaya Tuhan dan harus terlatih. Saudara itu kasihan Tuhan. Asal walaupun seorang gembala yang saat ini usia 80 tahun dipanggil Tuhan. Dia bukan seorang pendeta yang pintar berkhotbah. Saya tahu seperti itu. Dia bukan seorang pendeta yang gede, yang glamor. Dia adalah seorang pendeta yang sederhana, yang masih hidup teladannya bagi anak-anaknya. Salah satunya ketika saya sebagai anak-anak diruncingkan oleh beliau, ada perkataan biarkan saja. Waktu itu saya nggak ngerti apa itu biarkan saja. Ini sebagai contoh saja supaya kita mengerti bahwa tanggung jawab kita sebagai orang tua cukup besar untuk mengoroti anak-anak, untuk meruncingkan anak-anak, karena saatnya mereka akan melesat dididik sesuai dengan firman Tuhan. Saya nggak tahu biarkan saja apa. Saya tanya pada ayah saya, apa itu maksudnya? Kalau engkau disakiti orang, kalau engkau mengalami sesuatu ketidakadilan, jarno wae, nggak perlu belani, apalagi demo-demo berjilid-jilid ya, tidak perlu. Ngomong sama Tuhan boleh, tapi diingatkan lagi, walaupun kamu tidak ngomong sama Tuhan, kalau kamu takut akan Tuhan, Tuhan akan bela. Saya ingin tegaskan, Tuhan akan membela setiap anaknya yang hidup takut akan Tuhan. Pasti akan dibela. Saudaraku dan Tuhan, saya di gereja bukan anggota koperasi, bukan pemilik bank, bukan orang kaya banget, walaupun nggak melarat juga ya, biasa saja. Tapi saudara tahu, kalau ada teman-teman gereja sepelayaran itu, kalau mereka kekurangan uang larinya ke saya juga heran. Pak, pinjam uang Pak sekian, Pak pinjam uang sekian. Ini bukan cuma orang gereja saja, banyak juga saudara juga seperti itu. Saya sampai wadul sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau jadikan profesiku berubah Tuhan sebagai bank atau koperasi simpan pinjam? Nggak ada gunanya Tuhan. Tapi saya ingat ayah saya ngomong, jangan wae, biarkan saja. Semua yang terjadi dalam hidup kita selalu di dalam rancangan Tuhan yang indah. Tapi aku pokoknya ini Tuhan, nah gitu, protes ya.
Dan biasanya orang pinjam itu kelas banget betul ya. Bagi yang pernah pinjam kan itu kelas. Pak turun kalau Pak hapus utang ini Pak. Ya. Pinjam sekian. Sebelum saya tanya, dan saya nggak pernah nanya kapan balik, dia ngomong nanti Pak tanggal ini balik Pak. Satu orang, dua orang, tiga orang, ada itu. Pertamanya 2 juta, 3 juta, 10 juta, puluhan juta, ratusan juta. Saya katakan ini benar biarlah saudara. Dan orang malah bilang lidah itu tidak, tahu sendiri. Isu dulu, sore. Jadi orang Kristen seperti itu ya. Jadi orang Kristen jangan seperti itu saudara. Kalau punya komitmen, apalagi kepada Tuhan, kita harus dipercaya. Memang ada orang Kristen yang tidak dipercaya, banyak orang yang tidak dipercaya itu banyak banget. Tapi jangan seperti itu. Makanya kita harus seperti Yesus. Ketika sudah mulai banyak orang berhutang dan mereka mulai lupa membayarnya. Awal-awal dulu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kenapa engkau tempatkan orang-orang menjengkelkan ini Tuhan? Kok gak engkau tempatkan orang yang baik hati kan gitu? Enak kan teman-teman baik hati? Dalam perkembangan waktu baru saya tahu, saya diruncingkan Tuhan awalnya dengan orang tua saya. Kenapa? Tuhan merupakan orang-orang yang megeno pol di sekeliling kita, di kanan kiri kita, untuk malah kita mengampuni. Saya percaya yang ngomong amin pasti ngalami. Betul. Kita tidak mungkin bisa ngampuni kalau Tuhan tidak tempatkan orang-orang yang megeno di sekitar kita. Kalau orang-orang yang dekat dengan kita, orang baik, bersahabat, di mana-mana ditraktir kan gitu. Kapan kita bisa ngampuni? Kalau mengasihi orang yang beragama kita itu sama dengan orang luar, tapi mengasihi musuh kita itu karakter Yesus. Makanya saya boleh sampaikan di sini, kalau kita dioroti Tuhan zaman dulu waktu masih muda, hari ini kita mulai melesat, atau anak kita mulai melesat. Gunakan itu sebagai kebenaran Tuhan. Baca nanti. Ketika sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, belas, jawas, uang sekian banyak, lupa. Waktu itu saya ngomong sama Tuhan. Saya seorang WL juga, saya ngomong, Bapa, lembutkanlah hatinya untuk dapat membayar hutangnya. Tak ubah. Tuhan diam dan berdiam, tidak jawab doa saya melalui pujian itu. Dan saya dengar balik lagu itu seperti awalnya. Bapa lembutkanlah hatimu, hatinya Tuhan. Dia nggak lembut, dia lupa hutangnya. Kembali saya dengan berlutut ngomong, Bapa lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi. Jangan ubah lagu seperti saya. Kalau kelesetan saja. Dan saya diajar Tuhan, saya diingatkan oleh Tuhan ketika saya berkata jangan baik, biarkan saja. Loh Tuhan kok enak? Sudah puluhan jutaan, ratusan juta, nggak ada bunganya, lali. Loh amnesia, nggak ada obatnya kalau ini ya. Pikun lupa jam belas dulu lupa. Dan saya nggak nagih. Tuhan kalau katakan kalau ada saudara mau pinjamkan kan gitu. Dalam hati sih, saudara kesian Tuhan. Saya dididik Tuhan, dilatih Tuhan. Kalau bukan kekuatan Roh Kudus tidak bisa saya mengalami ini. Dan saya tegaskan pada setiap kita, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Dan Roh Kudus membawa saya terus. Roh Kudus katakan apa? Aku sanggup kembalikan semua orang yang mereka ambil. Wah, luar biasa.
Jadi Tuhan kita, Tuhan yang sangat berkuasa, yang dahsyat, sanggup membalikan semua uang yang hilang yang mereka ambil. Tujuannya hanya apa? Supaya ada rasa pengampunan keluar hidup saya. Itu didikan Tuhan. Dalam hal ini, mohon maaf, saya telah lulus bukan kekuatan saya, karena Tuhan. Bagi saudara punya utang, bayar ya. Jadi nggak ada urusan saya. Tapi bagi mereka yang saat ini diutangi, contoh Alkitab, kasih mereka. Kalau mereka nggak punya uang, biarkan saja. Loh, Pak enak tuh, saya ini sudah ngalami ya. Saya ini sudah ngalami. Ya, Tuhan bisa kembalikan lebih dari itu. Saya menurut pemain musik kembali WLC Noise. Saya ingin menyampaikan satu hal, anak-anak yang kita punya saat ini ada seperti anak panah yang akan melesat. Orti dia, kuncikan dia. Siap-siap musuh itu akan dilepaskan. Dan sebagai orang tua harus hidup dan takut akan Tuhan. Terlatih untuk kita titis mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan yang berkolaborasi dengan keinginan daging, hawa nafsu, kemegahan diri, kesombongan. Hancurkan itu. Sifat tidak bisa ngampuni, sifat yang iri hati, mendendam, hancurkan dari anak-anak. Tentu saja dengan kuasa Roh. Membangun keluarga ilahi, tema yang luar biasa untuk bulan ini. Menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Hanya itu keluarga yang dikenal oleh Tuhan. Hiduplah kudus senantiasa sampai Dia datang kembali untuk kalinya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuat, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, namun karena Roh-Mu, Yesus yang ku pegang teguh, yang ku pegang teguh. Sekali lagi katakan, ku rindu setiap waktu. Haleluya. Kita panggil bersama saudara.
bahwa Tuhan kaulah Raja berdaulat atas hidup kami. Sebagai jemaat-Mu GBDI Hosanai Tuhan, kami ingin membangun keluarga ilahi yang boleh takut dan kudus di hadapan Tuhan, berkenan di hati-Mu. Ini berkat bagi banyak orang dan menjadi karakter seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, secara khusus yang penuh kerendahan lagi berdoa buat hamba-Mu Gembala kami dengan kasih. Pertama kasih karunia menyertai hamba-Mu ini dengan tanda ajaib urapan yang luar biasa. Hamba-Mu beserta istri dan anak dan seluruh keluarga besarnya ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Tidak membanggakan jemaat tempat ini Tuhan, Kau pertambahkan sukacita luar biasa setiap saat. Terima kasih Bapa, hikmat kekuatan kuasa-Mu melimpah-limpah dari hamba-Mu. Semua pelayan Tuhan yang ada saat ini, WL Singers, para pemain musik, tamborin, multimedia, kolektor, aset dan semua terlibat dalam pelayanan apapun tempat ini, Tuhan juga beri kekuatan, kesanggupan, tanggung jawab yang penuh atas mereka dan memperhitungkan kehidupan mereka ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan ya Tuhan, jadikan berhasil. Penyertaan-Mu sempurna. Seluruh jemaat yang hadir saat ini Tuhan, pertambahkan kesetiaan kami di hadapan Tuhan. Hari demi hari semakin mengasihi Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pekerjaan rumah tangga kami, pekerjaan apapun yang dikerjakan, pekerjaan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan terus berkarya, bekerja untuk melakukan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Pegang jemaat-Mu Tuhan, tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu telah selesai berbicara terus mematahkan roh kami. Kami tetap mengasihi Engkau. Nama Tuhan Yesus ada dipermuliakan. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Pujian bagi Engkau. Terima kasih Bapak. Tidak lama dan berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kembali bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat berjamaah. Puji Tuhan. Mungkin bukan secara pribadi ya, saya terberkati lewat firman Tuhan. Pasti jemaat-jemaat ini diberkati, amin. Haleluya. Tema saat ini sungguh luar biasa buat setiap kita, keluarga demi keluarga pasti memerlukan tuntunan Tuhan. Panah itu supaya betul-betul menebus buat setiap kita sebagai orang tua, belajar melakukan untuk menjadikan kehendak Tuhan. Supaya saat ini kita juga tadi lewat kesaksiannya juga mengampuni. Mungkin ada mirip-mirip kisahnya seperti Bapak Pendeta Puspito ya. Kita mau belajar mengampuni apapun itu yang diminta nikah atau kita mau belajar mengampuni. Amin. Haleluya. Karena Tuhan lebih sayang buat kehidupan kita. Tuhan akan mengganti setiap yang sudah dikeluarkan. Tuhan mengembalikan lebih dari yang kita keluarkan. Amin. Kita tiba saja akan berikan yang terbaik untuk persembahan yang kedua. Mari kita berikan dengan penuh ucapan syukur. Monggo yang bertugas untuk maju ke depan. Sayang, karena Tuhan sayang kepada kita. Kita diberkati, disembuhkan, bahkan dipulihkan. Haleluya. Tuhan memberkati kamu semua hari. Amin. Tuhan menyelamatkanmu semua saya. Berapa Tuhan menyembuhkan kamu semua hari.
bisa memberikan untuk membalas kebaikan Tuhan. Monggo pasaan kita akan mendengarkan pengumuman sepekan ini. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mohon perhatiannya, untuk kali ini tidak ditampilkan slide, jadi saya pelan-pelan supaya Bapak Ibu semuanya bisa mencermatinya dengan baik. Pengumuman gereja GPD Hosana pada hari Minggu 8 September 2024 dengan tema membangun keluarga ilahi. Yang pertama, ibadah Komisi Wanita Sola Gracia diadakan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 dimulai jam 6 sore sampai jam 7, bertempat di gereja bawah dengan petugas pelayan WL Ibu Eti, pelayan acara Ibu Gembala, kolektan Ibu Siska, pemusik Saudara Yana dengan tema membangun keluarga ilahi. Dan yang kedua, ibadah Komisi Keluarga Sola Kristus akan diadakan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 jam 6 sore sampai jam 7 malam, bertempat di rumah keluarga Bapak Margo dengan petugas pelayan WL Ibu Yeni, pelayan acara Ibu Artaudi dengan seminar kesehatan keluarga, kolektan Saudari Kesia, pemusik Bapak Ponco. Dan yang ketiga, persekutuan doa pada hari Jumat 13 September 2024 akan dilaksanakan jam 6 sore sampai jam 7 malam dengan petugas pelayan Bapak Yohanes, pendamping doa Ibu Nika dan Bapak Mudayanto. Pemusiknya akan dibawakan oleh Bapak Aan, dan dimohon kehadiran jemaat dan seluruh pelayan pekerjaan Tuhan untuk dapat ambil bagian dalam doa tepat waktu. Dan yang keempat, ibadah pemuda remaja Soli Deo Gloria akan diadakan hari Minggu, yang biasanya hari Sabtu kita ubah di hari Minggu tanggal 15 September 2024 seusai ibadah umum selesai dengan petugas pelayan acaranya Saudara Aan. Ini acaranya ada hangout. Kalau kita tetap diadakan hari Sabtu nanti terlalu malam, jadi kita ubah di hari Minggu supaya waktunya bisa agak lebih panjang dengan tema generasi anak panah. Dan yang kelima, ibadah Minggu Raya dilaksanakan pada hari Minggu 15 September 2024 jam 7 pagi sampai jam setengah 9 dengan petugas pelayan WL Bapak Yohanes. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Rudi Susanto dari GPIB Philadelphia Rogo Jambi Banyuwangi dengan tema membangun komunikasi dalam keluarga. Dan yang keenam, ibadah sekolah minggu Hosana Kids dilaksanakan pada hari Minggu 15 September 2024 jam setengah 8 sampai jam 9 dengan petugas pelayan WL Ibu Susan dan Adik Angelin, kolektan Adik Nasya, petugas kelas kecil Ibu Susan, pelayan kelas besar Kak Yana, dengan pemusiknya Ibu Susan dan Adik Kenzo dengan tema membangun komunikasi dalam keluarga. Dan yang ketujuh, ibadah Komisi Kaum Pria Sola Scriptur akan diadakan hari Minggu 15 September 2024 jam 10 pagi sampai jam 11 bertempat di gereja bawah dengan petugas pelayan WL Saudara Ferel, pelayan acara Bapak Sugia dengan seminar tes kesehatan, dan kolektan Saudari Timotius, pemusik Bapak David dengan tema membangun keluarga ilahi. Dan yang kedelapan, latihan musik reguler akan diadakan pada hari ini, yang untuk pelayanan pada Minggu 15 September 2024 dilaksanakan hari ini setelah ibadah selesai dan hari Jumat setelah ibadah persekutuan doa usai. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Minggu Raya. Mari kita bertemu bersama dalam karakter baru seperti Yesus Kristus. Dan yang ke-10, mohon dukungan doa dan ambil bagian untuk semua anggota jemaat gereja GPD Hosana dalam gerakan literasi membaca Alkitab satu pasal setiap harinya, dengan tujuan literasi membaca Alkitab agar jemaat yang pertama memahami apa yang menjadi pesan kehendak Tuhan setiap hari bagi kita, memampukan kita menjalani hidup sepanjang hari dan terampil belajar isi Alkitab dan karya-karya Yesus bagi manusia. Dan teknik pelaksanaannya, setiap minggu admin gereja akan mengirim nats pembacaan Alkitab untuk sepekan melalui grup yang nantinya jemaat ambil bagian akan membaca setiap harinya satu pasal. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan, terima kasih Mas Aan buat pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan buat persembahan kita pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah berhutang. Kami juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Puspito yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kita semua pagi hari ini. Karena firman Tuhan ini betul-betul menjadi penuntun buat kita semua yang hadir hari ini. Kita mau sudahi ibadah kita pagi hari ini. Saya jemput saudara untuk bagi berdiri. Nanti untuk doa berkat Ibu Gembala untuk kita dalam doa. Kita akan pujikan segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara dapat kutanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik, yang kami sembah, yang kami kenal dalam nama Yesus. Amin, amin. Engkaulah Tuhan Yesus, penolong kami yang setia Tuhan. Tak pernah mengecewakan, tak pernah meninggalkan kami. Amin, Tuhan. betul Tuhan. Engkau selalu memelihara, melindungi kami. Amin. Semua yang ada ini Tuhan. Sehingga pagi ini kami boleh menerima berkat-berkat-Mu yang indah. Lewat pujian, lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah semua ini boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Di dalam kami beribadah ya Tuhan. Kami tidak sia-sia pulang Tuhan, tapi kami boleh menerima kekuatan yang baru Tuhan. Lewat pujian dan firman-Mu yang disampaikan Tuhan oleh pelayan-pelayan-Mu pada hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Puspito ya Tuhan Yesus yang melayani pekerjaan-Mu di tempat ini, memberkati kami semua lewat firman-Mu Tuhan. Pakai terus dalam pelayanannya Tuhan. Oh Tuhan, di mana berada Tuhan menyampaikan firman-Mu, baik jemaat-jemaat yang dilayani Tuhan, berkati Tuhan semuanya Tuhan, berkati keluarganya, baik istrinya Tuhan, keadaan tidak sehat Tuhan juga sembuhkan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberi kekuatan, kesembuhan yang heran supaya boleh bersama-sama kembali melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik yang kami sembah. Berkati kami semua jemaat-Mu Tuhan Yesus dalam segala usaha pekerjaan mereka masing-masing Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melawat dan memberkati Tuhan Yesus untuk pekerjaan-Mu Tuhan, untuk menunjang keluarga mereka masing-masing Tuhan. Engkau selalu menolong Tuhan Yesus. Baik yang sakit Tuhan tolong ya Tuhan. Jamah dengan kuasa Tuhan. Kami tetap bawa doa ya Tuhan buat Bapak Sinlai Tuhan Yesus. Teguhkan imannya Tuhan supaya tetap Tuhan hanya mengandalkan Engkau, berharap Engkau ya Tuhan. Tuhan lawat, Tuhan jamah Tuhan, sembuhkan Tuhan dari sakitnya Tuhan. Kami berdoa juga yang lemah Tuhan, tubuhnya Tuhan, Bapak Samsudin juga Ibu Takim ya Tuhan, Ibu Lis dan lain-lainnya Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya Tuhan tidak sia-siakan mereka, supaya mereka tetap mempunyai hati sukacita untuk tetap Tuhan mengandalkan Engkau juga Tuhan.
Terima kasih Terima Tuhan kasih. Yesus yang baik yang kami sembah. Tuhan memberkati kami semua pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebentar kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu akan berpisah pulang ke rumah mereka masing-masing. Tuhan pimpin sertai perjalanan mereka, tibakan dengan selamat ke tujuan Tuhan dengan penuh sukacita, damai, sejahtera daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami mau menerima berkat-Mu ya Tuhan. Ya, terima Kami berkat-Mu. mau mengangkat tangan kami Tuhan untuk menerima berkat dari Amin. surga ya Tuhan. Berkat Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami dan Roh Kudus menyertai kami sekalian sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Menyertamu sebut